Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, melanjutkan sesi kita bulan ini tentang manusia-manusia langit. Saya tidak tahu istilah manusia langit itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Yang jelas orang-orang besar yang berpengaruh dalam tradisi spiritualitas manusia. Malam ini kita ketemu Krishna, dan minggu depan kita ke Jawa. Kita lihat sosok mitologis yang namanya Semar. Krishna ini beberapa kalangan aliran dalam Islam menyebutnya Nabi. Yang jelas-jelas menyebut Nabi misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad secara eksplisit menyebut bahwa Krishna itu adalah salah seorang dari nabi-nabinya Allah, yang dulu saya bilang jumlahnya sekitar 124.000. Dan sangat mungkin tokoh-tokoh langit yang kita omongkan ini beberapa di antaranya adalah nabi-nabi. Dan Krishna kalau ikut satu kelompok lagi yang tidak diakui oleh Islam sebagai bagian dari Islam dan mendirikan agama sendiri, Bahai. Bagi kelompok Bahai, Krishna ini juga nabi. Bahkan Krishna ini termasuk keturunannya masih punya garis genealogis yang nyambung sama Nabi Ibrahim. Bagi yang tertarik kajian Bahai, nanti di salah satu kitabnya ada yang secara serius melacak genealogi nabi-nabi, diawali dari Ibrahim. Tokoh-tokoh besar termasuk Zarathustra, Buddha itu nanti bisa dilacak sampai Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya istri, kita kenalnya 2, tapi kalau dalam Bahai sebenarnya masih ada 1 istri lagi. Kita kan kenalnya Hajar sama Sarah. Kalau bagi kelompok Bahai ada 1 lagi, yaitu Keturah. Saya tidak tahu Keturah ini aslinya mana, tapi dari namanya kok rodo mambu Jawa ya. Nek bahasa Arab kok tidak pernah ketemu Keturah, tapi namanya memang Keturah. Dari yang paling banyak nabinya dari jalurnya Sarah. Dari jalurnya Sarah ini nanti ada Yakub, ada Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, sampai Isa. Dari jalurnya Ismail nanti ada Muhammad. Dari jalurnya Keturah nanti ada Zoroaster, ada Krishna, ada Buddha. Pertanggungjawabannya kayak gimana ya kamu teliti sendiri kalau tertarik. Kemarin kelihatannya ada buku baru tentang agama Bahai. Oke. Jadi malam ini kita ngomong keturunannya Keturah yang namanya Krishna.
Tapi dalam tradisi Hindu pasti tidak seperti itu silsilahnya. Mereka punya silsilah sendiri. Mungkin sebenarnya sama, penyebutannya berbeda atau gimana, saya tidak tahu. Bismillah, kita mulai Krishna ya. Krishna mungkin teman-teman kenalnya dari TV Mahabharata. Iya. Kalau zaman saya Mahabharatanya bukan yang versi terbaru itu, versi yang lama. Yang orangnya masih kumisan dan jenggotan semua. Kalau yang versi baru kan klimis-klimis itu. Kalau di wayang Jawa, Krishna itu kulitnya hitam dan punya kumis. Tidak ada jenggotnya tapi kumis. Yang suka nonton wayang. Oke, Krishna, ya sebenarnya ada yang bilang kata-kata Krishna itu satu akar kata dengan kata-kata Kristus. Dan nanti ada kajian yang menghubungkan sebenarnya apa sih hubungannya Yesus Kristus dengan Krishna. Nah, itu PR lagi kalau kalian tertarik, coba dilacak. Oke, karena memang nadanya kok kelihatan sama. Kalau dalam bahasa Sanskerta, karena aslinya kan Sanskerta, artinya Krishna itu sebenarnya bukan pencerahan, tapi justru artinya gelap, hitam. Kalau biru ya biru mateng. Jadi khas. Padahal ini tokoh yang sangat mencerahkan, setengahnya nabi, tapi sebutannya hitam, gelap, biru mateng. Bandingkan besok sama Semar. Semar juga begitu. Semar itu artinya semacam maya yang gelap, remeng-remeng. Itu ada filosofinya sendiri. Tapi Krishna memang dikenal, kalau di India digambar kulitnya biru mateng. Mungkin ada yang suka nonton film kartun itu ya, kartun Krishna itu kan kulitnya biru mateng. Kalau wayang kulitnya hitam. Kecuali wayang Bali. Kalau wayang Bali Krishna itu kulitnya hijau. Ya tetap masing-masing punya filosofi sendiri-sendiri. Dan Krishna ini biasanya gambarannya persis kayak kalian lihat di Mahabharata. Di serial itu orangnya ceria, murah senyum, nyantai, pegangannya seruling, bajunya ya semacam itu, hiasan bajunya yang paling terkenal itu selalu ada bulunya burung merak. Baik jadi aksesoris baju maupun aksesoris tutup kepala. Itu cirinya Krishna. Jadi orang-orang langit yang kita bahas termasuk Krishna ini tidak ada satupun yang wajahnya serius dan merengut, apalagi ngamuk. Semua wajahnya senyum. Bahkan Krishna ini cenderung cengenges-cengenges. Jadi ini semacam antitesis terhadap pendahulunya. Sama-sama inkarnasinya Wisnu. Pendahulunya kan Rama Wijaya dalam cerita Ramayana itu. Kalau Rama itu orangnya serius, wajahnya teduh, agak mirip-mirip Isa minggu lalu. Dan Rama gayanya taat pada aturan, karena misinya dia adalah melawan Dasamuka, Rahwana, yang suka nabrak aturan. Kebalikannya Krishna. Krishna ini yang dihadapi nanti Duryodhana dan kawan-kawan, Kurawa, Sangkuni, Pendeta Durna dan kawan-kawan. Ini orang yang sangat paham aturan sehingga dia bisa main-main sama aturan. Lawannya adalah Krishna. Kalau Krishna agak cengenges-cengenges dan tidak terlalu peduli aturan, mainnya agak trik. Jadi dua orang sama-sama inkarnasinya Wisnu tapi agak trik. Yang satu karena lawannya suka main-main sama aturan, untuk cari keuntungan sendiri, lawannya adalah Krishna. Tapi yang secara sengaja kelihatan nabrak aturan, lawannya adalah Rama. Ya tinggal kalian lihat Indonesia hari ini itu, kira-kira kita melawan Rahwana apa melawan Duryodhana dan kawan-kawan. Kalau yang kamu lawan adalah Rahwana, kamu butuh sosok yang gayanya kayak Rama.
Tapi kalau lawanmu adalah Duryodhana dan kawan-kawan, kamu butuh orang yang kayak Krishna. Oke, itu gambarannya. Krishna, kalau kayak gini biasanya saya dongengnya agak panjang, karena wawasanmu saya yakin agak sempit tentang orang-orang ini. Setiap ada diskusi kamu selalu bilang sebenarnya inti ajaran agama itu sama, tapi kan kamu nggak pernah ngejar samanya di mana sih. Juga orang sering bilang semua agama mengajarkan kedamaian, nggak ada yang mengajarkan terorisme. Tapi kamu kan nggak pernah tergerak untuk ngecek beneran, oh iya semua agama mengajarkan kedamaian. Maka momen-momen semacam ini kita manfaatkan untuk menjelajah ke sana, untuk menunjukkan bahwa ya mungkin sebenarnya inti ajaran agama itu ya mirip-mirip saja, hanya bungkusnya yang berbeda. Kalau kita bahas bungkus, nanti hasilnya mesti terus gegeran, kontroversi. Maka saya tidak akan banyak ngomong bungkus. Oke, Krishna adalah avatarnya Wisnu. Avatar itu, saya tidak tahu ilmumu apa tentang avatar. Bayanganmu kan itu avatar Eng itu, atau ya gambarannya persis. Mungkin kalian nonton film Hollywood yang Avatar itu, yang masuk kayak ke planet lain, dimensi lain. Gitu kan, orangnya hanya masuk ke mesin, tapi semacam jiwanya masuk ke sosok yang jadi avatarnya. Ya, yang kalian suka nonton film barat, yang sosoknya biru-biru itu. Nah, mungkin inspirasinya dari Krishna yang warnanya biru. Jadi avatar itu semacam inkarnasi. Inkarnasi itu Wisnu masuk. Jadi Wisnu ini salah satu Trimurti yang dalam sejarah masuk ke banyak tokoh. Kalau orang Hindu percaya masuk sekitar 10. Krishna ini inkarnasi ke-8. Sebelum Krishna, ke-7 ada Rama. Dalam cerita Ramayana sebelumnya ada pendeta Panglima Dasar yang tidak terkalahkan, namanya Parasurama, yang terkenal dengan senjata kapaknya. Nanti setelah Krishna, kalau bagi orang Hindu, Wisnu nitis lagi pada Buddha. Dan nanti setelah Buddha nitis lagi pada tokoh namanya Kalki. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa titisannya Wisnu itu setelah Krishna itu nitis pada Airlangga, Raja Kahuripan. Setelah nitis Airlangga, dia nitis pada Prabu Jayabaya Kediri. Setelah Jayabaya, dia nitis lagi pada Raja Malwapati, Angling Darmo. Dan yang terakhir, dia nitis pada Kertawardhana, Kertawardhana, salah seorang Raja Majapahit yang waktu mudanya dikenal dengan nama Damarwulan. Kertawardhana itu ya Damarwulan, ceritanya menikahi Ratu Suhita. Dia yang bisa menaklukkan Minak Jinggo di Belambangan. Ya ceritanya panjang, kapan-kapan kita ngomong itu kalau masuk ke Jawa. Kalau ratu, ya meskipun nanti beberapa rasanya kayak fiksi, tapi kalau ngomong sejarah semacam ini agak kabur mana yang fiksi, mana yang fakta. Makanya kita tidak akan ribut dengan bungkusnya, kita akan ngambil isinya. Jadi Wisnu ini dewa Trimurti, salah seorang Trimurti. Jadi Trimurti ini sebenarnya dayanya Tuhan, dayanya Brahman. Jadi Tuhan ini punya 3 daya. Yang pertama daya mencipta yang namanya Brahma. Yang kedua daya memelihara yang namanya Wisnu. Dan yang ketiga daya melebur, menghancurkan yang namanya Siwa. Jadi ini dayanya Tuhan, meskipun kemudian dipersonkan jadi namanya dewa. Artinya Wisnu sendiri
Bukan Wisnu loh ya, Wisnu bukan. Zaman dulu nek Gus Dur kan itu. Jadi Wisnu itu, Vis itu artinya meliputi, dapat akhiran nu. Jadi Visnu itu kalau dalam Al-Quran bahasanya mungkin Muhit, yang maha meliputi, dia ada di mana-mana. Itu Wisnu. Punya istri namanya Laksmi. Laksmi juga kalau Wisnu netes, dia ikut netes. Ketika Wisnu netes jadi Rama, ya dia netes jadi Sinta. Ketika netes jadi Krishna, dia netes jadi Rukmini, istrinya Krishna. Krishna ini istrinya jumlahnya 16.108. Ya. Jadi yang utama sebenarnya 8, yang 16.100 ini perempuan-perempuan yang diculik kalau dalam ceritanya oleh raja raksasa namanya Narakasura. Dia menculik perempuan sebanyak 16.100, tawanannya perempuan semua yang jadi budaknya, terus dibebaskan oleh Krishna. Nah, perempuan yang budak ini kan tidak ada harganya. Untuk menaikkan harganya oleh Krishna dikawini semua. Jadi istrinya yang asli 8 ditambah 16.100. 16.001 saya tidak tahu gilirnya berapa puluh tahun sekali itu satu-satu. Itu sempat disentuh semua apa enggak, rasa dibayangke kowe siji wae ra entuk. Jadi Krishna usianya dari lahir sampai meninggal sekitar 125 tahun. Waktu perang Bharatayuddha terjadi, umurnya sekitar 89 tahun. Jadi sudah lumayan tua, meskipun kalau di film masih muda dan ganteng. Tapi sebenarnya 89 tahun. Krishna itu lebih muda 2 tahun dibandingkan Yudhistira, Pandawa yang paling tua. Berarti waktu perang Yudhistira umurnya 91 tahun. Ya lumayan lah, 125 itu kan masih mending daripada manusia hari ini. Manusia hari ini sampai 100 saja kan sudah luar biasa. Dan perang Bharatayuddha 36 tahun setelah perang Bharatayuddha Krishna meninggal. Jadi usianya sekitar 125 tahun. Oke, untuk membawa misi ketuhanannya. Krishna bapaknya namanya Vasudewa, Vasudev. Makanya sering kalau dalam cerita-cerita dia dipanggil Vasudev, Vasudewa Krishna. Ibunya namanya Devaki. Ibunya ini yang anaknya raja di Mathura. Mathura itu, ini tak bawain petanya. Jadi itu India zaman Krishna Mahabharata. Jadi Mathura itu dekat sama Indraprastha. Indraprastha itu nanti yang jadi kerajaannya Pandawa setelah dia diusir. Kalau Hastinapura di situ, Kurusetra tempatnya perang itu di dekatnya situ. Mathura. Nanti Krishna ketika sudah dewasa bikin kerajaan sendiri namanya Dwarka. Yo, itu istilah-istilah silakan kalian cek. Tapi ini peta India zaman dulu. Kekuasaannya Hastinapura. Semacam negara federasi besar zaman dulu. Termasuk Jawa hari ini itu dulu bagi orang-orang India ya termasuk bagian dari kebesaran Hastinapura pada masa itu. Mungkin bayangannya kayak Majapahit zaman dulu yang bisa menaklukkan Nusantara, tapi Hastinapura jauh lebih luas. Dan tokoh Jawa yang dikenal menyumbangkan kekuatan dalam perang itu anaknya Bima, Gatotkaca. Gatotkaca itu asli Jawa kalau bagi orang Hastinapura zaman itu. Cuma Gatotkaca tidak ganteng karena raksasa kalau versi India. Jadi tinggi, besar, gundul, jelek. Wong dia anaknya raksasa. Jadi waktu Pandawa diusir 12 tahun itu antara lain dia
mengembara sampai ke Jawa dan menikahi raksasa Bima. Ini melahirkan anak namanya Gatotkaca. Ya kamu tonton sendiri filmnya ya, aku cerita tahu. Jadi dari kerajaan Mathura nanti sepupunya ibunya Dewaki yang namanya Kamsa, atau kalau di wayang Jawa namanya Kangsa, inilah nanti yang jahat merebut kekuasaan dari pamannya Prabu Ugrasena dan memenjarakan Dewaki dan suaminya Basudeva. Dan karena ada ramalan dari anaknya Basudeva dan Dewaki inilah nanti akan lahir orang yang membunuh Kangsa. Meskipun demikian, meskipun di penjara, ini Basudeva sama Dewaki ini sempat melahirkan anak 7, 8. Jadi 8 kali melahirkan, yang ke-8 Krishna ini. Cuma tiap kali melahirkan anaknya dibunuh. Yang selamat hanya Krishna ini, anak ke-8. Dan kalau di naskahnya, cara bikin anaknya jangan dibayangkan kayak hari ini. Cara bikin anaknya kayak semacam pertukaran mental aja. Perempuannya di depan, diliatin aja terus jadi hamil. Karena dua-duanya sama-sama dirantai di penjara, jadi nyenggol aja nggak bisa, cuma adep-adepan aja terus hamil jadi anak. Jadi hati-hati kamu kalau suka ngelirik cewek, jangan-jangan jadi. Oke. Ya ceritanya begitu. Tapi itu mungkin semacam teknologi yang kalau dalam bahasa sekarang istilahnya beda. Sama kayak Durna. Durna itu lahirnya ada dalam semacam tong besar. Jadi tidak kayak ibu hamil, tapi dimasukkan tong besar. Mungkin bahasa hari ini bukan tong besar, tapi bayi tabung atau kurawa. Kurawa itu kehamilan di luar kandungan yang bisa semacam rekayasa genetik. Jadi dari gen yang satu bisa lahir 100. Berarti orang zaman dulu sudah bisa cloning. Itu kan luar biasa ya. Wong cuma dari daging kecil bisa jadi 100 anak. Kan ceritanya begitu. Oke, jadi kerjaannya Krishna itu di wilayah ini nanti. Indraprastha, Hastinapura, dan lain-lain. Termasuk itu ada Gandhar. Gandhar itu tempatnya Sangkuni. Gandhar itu kalau sekarang Kandahar, Afghanistan. Itu dulu juga wilayahnya Hastinapura. Raja Gandhara. Makanya adiknya namanya Gandhari, yang nikah sama Destarata yang buta sehingga matanya ditutup, yang melahirkan 100 orang anak. Oke, jadi itu ceritanya tentang setting historisnya Krishna. Kehebatan-kehebatannya banyak, cuma silahkan kamu baca sendiri kalau tertarik tentang sosok yang namanya Krishna. Krishna ini tidak tampan luar biasa kayak Arjuna, tapi menarik. Ya apa ya, mungkin kamu pernah punya pengalaman lah, suka sama orang, janjane kalau dijajar yang lain dia nggak terlalu cakep, tapi ya menarik. Banyak orang suka. Kan ada orang cakep tapi rasanya hambar, biasa aja. Tapi ada nggak terlalu cakep tapi menarik. Dan itu Krishna dalam ceritanya. Meskipun kulitnya hitam, karena digambarkan kulitnya hitam. Oke. Krishna biasanya riwayat hidupnya dipilah 2, masa muda dan masa tua. Masa muda itu kalau bagi orang Hindu disebut Madhurya, sweetness. Era dia masih ABG, masih muda dan menarik banyak orang. Saya tidak tahu Madhurya ini ada hubungannya apa sama Madura. Jangan-jangan dari akar kata yang sama. Jadi Madhurya ini Krishna muda yang jadi idola perempuan-perempuan, orang-orang di tempat dia tumbuh, di satu desa namanya Vrindavan. Karena ayahnya ini di penjara, sama ayahnya dia diselamatkan ke temannya namanya Nanda, dan yang punya istri namanya Yasoda. Dan nanti Krishna diasuh oleh Yasoda.
Mulai kecil sampai remaja dia orang yang sangat menarik. Dia punya kualitas kemanusiaan yang bikin orang suka untuk dekat-dekat dia. Itu keistimewaannya. Dan setelah dia sukses mengalahkan pamannya, dia punya kerajaan sendiri namanya Dwaraka. Disitulah dimulai episode dia dewasa ketika membantu Pandawa menaklukkan Kurawa. Era itu dia punya predikat namanya Aishwarya. Bukan Aishwarya Rai loh ya. Kamu ngertimu Aishwarya Rai. Aishwarya itu artinya keagungan. Jadi ini kualitas ketuhanannya muncul. Dan nanti orang-orang akan kenal Krishna sebagian besar melalui kitab, melalui naskah yang ditulis oleh Resi Vyasa. Kalau di wayang Jawa namanya Begawan Abhyasa. Begawan Abhyasa ini tidak kalah nabinya dibandingkan Krishna. Umurnya sangat panjang. Dia lahir jauh sebelum ada Pandawa Kurawa. Dia dapat dikatakan nenek moyangnya Pandawa Kurawa. Dan meninggal setelah cerita Mahabharata selesai, di era anaknya Arjuna yang namanya Parikesit. Jadi Abhyasa ini anaknya Begawan namanya Polosoro, Begawan Palasara. Begawan Palasara yang berhubungan dengan perempuan namanya Durgandini. Durgandini ini nanti namanya berubah jadi Setyawati. Jadi Durgandini ini punya penyakit kulit yang luar biasa parah, sehingga orang deket-deket nggak mau karena baunya nggak enak. Sehingga digelari Roro Amis, karena baunya amis kalau di wayang Jawa. Nah, terus diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan Durgandini, dia boleh menikahinya. Yang bisa menyembuhkan Begawan Polosoro tadi. Begawan Polosoro ini setelah menyembuhkan, kemudian kawin sebentar. Begawan kan nggak boleh kawin. Ngincipi sebentar, terus sampai lahirlah Begawan Abhyasa, Resi Vyasa. Dan Durgandini setelah sembuh nanti dinikahi oleh Santanu. Dari perkawinannya dengan Santanu inilah nanti lahirlah Pandawa dan Kurawa setelah sekitar 2 generasi. Santanu ini sebelum nikah sama Setyawati, nikahnya sama Dewi Sungai namanya Gangga. Ketika dia nikah sama Gangga, punya anak namanya Bhisma. Oke, ini ceritanya wayang semua. Jadi silahkan kamu cek sendiri di kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata itu ada 18 bab. Malam ini kita akan ngambil satu bab, yaitu bab 6. Bab 6 itulah nanti yang judulnya Bhisma Parwa, matinya Bhisma. Dalam bab inilah nanti ada ceramahnya Krishna pada Arjuna yang nanti dikenal sebagai Bhagavad Gita, nyanyian ketuhanan. Bhagavad Gita ini sama, jumlah babnya ada 18. Di kitab Mahabharata yang 18 bab, dia jumlahnya juga 18. Yang nanti diadaptasi di Indonesia kuno, Jawa kuno, ada kitab Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah, dilanjutkan oleh Empu Panulo zaman Prabu Jayabaya. Sebelum itu juga ada kakawin namanya Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa zaman Prabu Erlangga Kahuripan. Bagi yang tertarik, silahkan dijelajahi sendiri. Malam ini kita tinggalkan bungkusnya, mukjizat-mukjizatnya, cerita-cerita dahsyatnya, kita masuk ke ajaran-ajarannya. Oke, bismillah. Semoga kita nemu sesuatu dari ajaran-ajarannya Krishna. Metodenya sama kayak minggu lalu, tak comoti sesuai moodku. Karena kalau langsung tak tulis 18 bab di sini, kamu akan puyeng. Ya, ini petikan yang sangat dikenal.
Setiap kali sesi, kalau di sinetronnya Mahabharata itu opening, closing, dan dalam banyak momen kalimat ini selalu disebut. Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Ini kalimatnya Krishna pada Arjuna. Bandingkan ini dengan beberapa hadis mungkin yang bilang bahwa setiap sekian puluh sekali, sekian dekade sekali Allah akan menurunkan utusannya. Jadi di Bhagavad Gita juga di bab 4 disebut bahwa jangan khawatir. Setiap kali ada kerusakan, kekacauan yang tidak teratasi oleh manusia sendiri, maka akan datang utusan. Oke, itu kata-katanya Krishna. Jadi kalian gak harus terlalu galau. Kita kan percaya ada Imam Mahdi juga. Kita percaya besok Nabi Isa akan turun lagi mengalahkan Dajjal. Kita percaya banyak hal yang sifatnya mesianistik. Dan memang di banyak tradisi religius Mesias memang disebut akan datang. Jadi nggak perlu galau, tapi juga nggak perlu kejebak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Isa atau jadi Imam Mahdi. Kalau memang Nabi Isa beneran dan Imam Mahdi beneran, dunia akan mencatat sendiri, sejarah akan mengangkat mereka sendiri tanpa harus butuh pengakuan-pengakuan, baiat-baiat yang tidak perlu. Termasuk dengan Gavatar dan kawan-kawan. Beda ya Gavatar sama Avatar. Kalau Avatar itu inkarnasi Tuhan, kalau Gavatar itu adanya di TV-TV. Oke, kita lihat key point-nya Bhagavad Gita. Ini saya ambil, kita siapkan mental dulu, ada beberapa key point. Yang pertama, Bhagavad Gita, ajarannya Krishna adalah dokumen meditatif. Jadi dokumen meditatif itu, ya ini bahasa agak unik, tapi sebenarnya tidak bisa kalau cuma kamu pahami dari bunyi ayatnya. Hanya kamu paham narasinya tidak menjamin kamu paham apa yang dimaksud. Dia butuh perenungan, butuh refleksi, butuh kontemplasi. Ya termasuk hampir semua kitab suci, cara menyikapinya dia tidak bisa kalau semata-mata dari harafiahnya, karena dia dokumen meditatif. Maka kalau kamu ngaji, sebaiknya juga renungkan. Quran dan terjemahannya ya tidak apa-apa kalau tidak ngerti bahasa Arab, tapi jangan berhenti di terjemahan. Kamu harus mengejar maksud dan relevansinya dokumen, relevansinya ayat dengan hidupmu. Oleh karena itu butuh perenungan, butuh meditasi. Karena disitulah gunanya kitab suci. Kalau kita hari ini kan enggak. Kebanyakan yang ngaji itu kan formalitas, malah cepet-cepetan. Banyak yang target, pokoknya sehari saya harus 5 juz, sehari saya harus 1 juz. Ya ndak apa-apa sih, bagus-bagus saja daripada nggak ngaji belas. Ada yang nggak ngaji belas, banyak. Ya, cuma ya naik kelas lah dikit. Kalau kemarin ngaji hanya bunyinya, besok sama artinya. Kalau besok sudah ngerti artinya, naik kelas lah dikit sama maknanya. Kalau sudah naik kelas ke maknanya, coba renungkan lagi, kira-kira relevansinya apa dengan hidupmu. Kamu bisa melakukan apa dengan ayat itu. Itu namanya naik kelas. Kalau zaman dulu sampai hari ini kamu masih sibuk dengan harafiahnya, ya berarti kamu tidak naik kelas. Tidak naik kelas itu bukan berarti salah, tapi ya tidak berkembang. Jadi naik kelas lah dalam urusan ngaji, dalam urusan ibadah. Jangan sampai turun kelas loh ya malahan. Kan banyak yang turun kelas. Kemarin saya hanya ngaji aja Pak, sekarang malah ndak belas. Ya bodoh itu jenenge turun kelas. Yang lain nggak naik kelas, kamu malah turun kelas.
Oke, jadi Bhagavad Gita itu dokumen meditatif. Terus dialognya memang dialog tentang pertempuran. Cuma konotasi maknanya bisa ditarik untuk kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita ini kan juga pertempuran. Jihad kecil yang namanya perang fisik dianalogikan sebagai metafor terhadap jihad besar, perang jiwa, peperangan melawan hawa nafsu, melawan hasrat, ambisi, keserakahan, dan lain-lain. Jadi nasihat-nasihatnya Arjuna itu nasihatnya Krishna itu nasihat pada yang mau perang. Tapi sebenarnya itu nasihat untuk bekal hidup pertempuran kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sama lah, kan ada hadisnya Nabi yang bilang setelah perang Badar, Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Itu kan metafornya di situ. Memahami Bhagavad Gita nanti juga begitu, cari relevansinya untuk pertempuranmu sendiri. Setiap orang sebenarnya punya pertempurannya masing-masing. Yang ketiga, metafor Arjuna itu bisa kamu tafsirkan sebagai manusia yang duniawi, manusia yang materi, yang ragu-ragu, yang putus asa, yang punya potensi, punya keberanian, punya potensi untuk tercerahkan. Hidup kita kan semacam ini. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kita punya keputusasaan, tapi kita juga punya optimisme, punya keberanian, punya pencerahan. Semuanya masih dalam potensi. Mana potensi ini yang keluar? Tergantung Krishna. Tergantung dimensi spiritualitas, dimensi rohaniahmu, pikiranmu, mentalmu. Kamu punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk kalah, punya potensi untuk putus asa, punya potensi untuk ragu-ragu, untuk tercerahkan. Tapi kamu akan jadi apa? Tergantung siapa pemandumu, siapa Krishnamu. Ya, kamu cari sendiri Krishnamu sopo. Yang kamu jadikan kiblat dalam hidupmu siapa? Makanya saya sering bilang hati-hati milih idola. Oke. Idola saya Nabi Muhammad, Pak. Bagus. Cuma benar nggak? Jangan-jangan hanya di mulut. Yang biasanya jadi idolamu kan ya Nabi Muhammad kalau pas di masjid. Begitu di kampus, begitu internetan, begitu nanti beda-beda. Begitu dengerin lagu dangdut, begitu macam-macam lagi kiblatnya. Jadi coba cek deh, siapa idolamu, dialah nanti pemandumu, kiblatmu. Itu metafor yang ketiga dari Bhagavad Gita. Yang keempat, mode apa sih yang ditawarkan oleh Krishna? Dia menawarkan namanya mystical activism. Mistik tasawuf, tapi yang aktif, bukan tasawuf yang keluar dari dunia uzlah, menarik diri dari kehidupan ramai. Tidak. Jadi sufi, tapi sufi yang hidup di tengah masyarakat. Kalau bahasa Jawa ada istilah topong rame. Topong rame itu di tengah keramaian kayak gini, tapi jiwamu adalah jiwa yang meditatif, jiwa yang spiritual. Itu tidak gampang. Lebih enak kamu uzlah, jauh dari masyarakat, terus wiritan, terus tafakur, muhasabah. Gampang kalau kayak gitu, siapapun bisa. Tapi di tengah keramaian kayak gini, jiwamu, jiwa yang spiritual, jiwa yang meditatif, tidak terpengaruh. Itu tidak gampang. Dan Krishna mengajarkan itu. Sambil jadi mahasiswa yang ngejar IP, yang ingin skripsinya cepat jadi, tapi jiwamu jiwa sufi. Itu susah. Oke, nanti kita lihat kayak apa mystical activism itu. Kemudian Bhagavad Gita nanti menunjukkan bahwa filsafat, tasawuf, dan
ilmu, termasuk praksis sosial, itu tidak bisa dipisah-pisah. Manusia butuh mikir, manusia butuh laku, manusia butuh hubungan dengan yang lain, dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kamu jadi sufi saja dan nggak jadi makhluk sosial. Nggak bisa kamu jadi filosof saja dan nggak main perasaan, nggak main hati. Semuanya saling nyambung. Orang yang hanya akalnya saja yang main, biasanya terus jadi angkuh, arogan, merasa diri paling pintar, paling benar. Orang yang hanya mempertimbangkan dunia sosial, perasaan, kebersamaan saja, cenderung jadi konyol, altruis, mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Orang hanya filsafat saja tanpa laku juga tidak ada gunanya, berhentinya di teori, dan seterusnya. Semuanya saling butuh, jadi satu. Terus terakhir, mystical activism itu tujuannya apa? Ya lagi-lagi puncak dari semua teori keagamaan mulai Zarathustra, Isa, termasuk Islam, itu sebenarnya hanya satu: kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi fokusnya ke situ nanti. Dari Allah kembali ke Allah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, semua sufi mengajarkan itu. Semua ulama mengajarkan itu. Biar kita bisa safe, kembali lagi pada Allah. Kalau di Bhagavad Gita, ya menyatu dengan Brahman. Itulah yang diajarkan oleh Krishna secara umum dalam Bhagavad Gita. Oke, ini ajarannya lagi tentang 3 tipe manusia. Saya tidak tahu kalian ada tipe yang mana. Katanya Krishna, manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia malas, ada manusia aktif, ada manusia cerdas. Manusia malas itu sifatnya lamban, ya kan? Bangun tidur, sudah melek, tidur lagi. Terus, ya kan? Kalau mau apa-apa, ntar aja, nanti aja. Skripsi, alah tenang aja, masih semester 7, masih separuh jatahnya. Mau, ya kan, jatahnya kan 14, jadi santai aja, besok aja, tenang aja. Pokoknya apa-apa selalu begitu. Manusia lamban. Yang lain sudah sampai mana, dia masih ada di mana. Jadi malas. Ada manusia yang menggebu-gebu. Ya bahasanya aktif, tapi mungkin lebih tepat diartikan hiperaktif. Semangat pokoknya, tiap hari menggebu-gebu, pengen A, pengen B, pengen C. Cita-citanya apa, keinginannya apa, tidak jelas. Pokoknya tiap hari berapi-api. Ada tipe manusia kedua. Jadi yang satu malas, yang satu wah semangat. Yang ketiga ada manusia cerdas. Cerdas itu tidak sekedar pinter, tapi ngerti cara menggunakan kepinterannya. Cirinya biasanya jernih. Ada apa-apa dia mampu menganalisis. Katanya Krishna, orang yang lamban harus ditambah aktif, dan yang aktif harus ditambah cerdas. Dari situ manusia akan jadi manusia yang utuh, sempurna. Jadi jangan cuma cerdas, tapi harus aktif. Kalau cerdas saja, pinter saja, hanya teori, cuma debat di TV, paling banter hasilnya jadi komentator. Harus cerdas tapi aktif, bisa menjalankan. Ya kayak komentator sepak bola itu. Dia pinter kalau komentari, tapi main bola sendiri ya pontang-panting dia. Teorinya bagus, tapi prakteknya dia tidak bisa. Kalau ceramah ndaki-ndaki, saudara, kita harus membereskan perasaan kita. Kalbu kita harus diwangun. Cuma ya prakteknya bodoh wae. Jangan tergoda oleh nafsu. Nafsu itu merusak.
kita harus lebih ngono bariku rabi maneh. Oke, jadi tidak boleh hanya cerdas, harus aktif. Kaburo maktan kalau katanya Al-Quran, ngomong tok. Jangan ngomong tok, harus ada praksisnya, bukti konkretnya. Jadi, dan jangan aktif saja, juga harus reflektif, harus ditambah kejernihan. Jadi kalau kamu merasa dirimu malas, sekarang rajinlah, sekarang aktiflah. Dan kalau kamu merasa sudah aktif, cerdaslah. Kalau kamu sudah aktif dan cerdas, berarti kamu sukses jadi manusia. Itu kan? Nggak gampang jadi manusia itu. Kamu harus aktif dan cerdas. Kalau masih lamban, masih males, ya kamu belum jadi manusia yang benar. Ngapain Allah ngasih kamu akal, ngapain ngasih panca indera, ngapain ngasih kebebasan, wong kamu gunakan hanya untuk tidur dan nonton TV. Nggak ada gunanya. Ada banyak sekali kenikmatan Allah yang kamu dustakan. Katanya Ar-Rahman kan gitu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu dustakan itu maksudnya bukan disangkal, tapi ngapain Allah capek-capek ngasih kamu akal, capek-capek ngasih kamu hati, capek-capek macam-macam alatmu, imajinasi, intuisi, tidak pernah dipakai. Jadi manusia yang cerdas, manfaatkan semua itu untuk kehidupanmu sendiri, untuk praksis. Jadi 3 tipe manusia ini bagus untuk refleksi hidup kita. Kamu ada di level mana? Oke, nah ini terus di bagian selanjutnya Bhagavad Gita ada bab tentang jalan menuju Tuhan. Kalau di kita namanya suluk. Suluknya orang Hindu itu nanti disebut masing-masing 1 bab. Kalau di Bhagavad Gita, bahkan Karma Yoga ada 2 bab. Jadi kalau kamu ingin nyampe ke Tuhan, ada 4 jalur. Yang pertama namanya Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Kalau dalam bahasanya tasawuf, lewat jalur makrifat. Jadi kamu belajar, kamu ingin paham, kontemplasi, refleksi, muhasabah tentang Tuhan, itu bisa kamu nyampe Tuhan. Jadi jalan mikir itu namanya Jnana Yoga. Kemarin kita belajar tentang ketuhanan, kita mungkin merefleksikan janjane Tuhan itu apa, hakikatnya apa, siapa dia, dan seterusnya. Itu sebenarnya menempuh Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau pengetahuan itu tidak sekedar berhenti di pikiran dan di buku-buku, tapi masuk kayak tadi, masuk ke laku, berpengaruh dalam hidupmu. Kemarin kita belajar ontoteologi, kita belajar ateisme, kita belajar bukti adanya Tuhan, bukti tidak adanya Tuhan, dan seterusnya. Itu bisa jadi Jnana Yoga kalau itu adalah prosesmu sendiri untuk menemukan Tuhan. Tapi kalau hanya kamu hafalkan, kamu dengarkan rekamannya, slide-nya kamu pakai kapan-kapan, kalau ada tugas dari dosen, tidak ada gunanya. Kemarin ada yang pamit ke saya, Pak, slide-nya tak pakai. Ya Pak, ada tugas dari dosen, ya wis pakein, tidak apa-apa. Wong itu saya bikin, begitu bikin selesai, tidak akan tak pakai lagi. Jadi kamu pakai aja kalau lagi butuh, asal bisa menjelaskan. Mulai ya kan, kuncinya kan di situ. Jangan sampai kamu pakai slide bagus-bagus nggak iso jelaske. Jadi pakai aja, rekamannya kamu pakai, kamu kutip jadi makalahmu, kamu transkrip terus jadi tulisan, nggak masalah. Pakai aja, terbitkan atas namamu, nggak harus menyebut namaku juga, nggak apa-apa. Pakai aja. Wong saya juga pengetahuan emangnya milikku sendiri kan, tidak.
Saya dapatnya juga dari sumber sana, sumber sini, baca sana, baca sini. Jadi tetap bukan milikku, hanya titipan. Jadi pakai aja kalau mau, kamu juga pakai. Ya kebetulan kamu dapatnya dari aku, kan gitu aja. Kemarin kan tak bilang, ya mungkin aku bukan tandon, bukan paralon, cuma keni aja, cuma nyambung ke dari sana tak sambung ke sehingga nyampe padamu pengetahuan itu. Jadi pakai aja sesuai kebutuhanmu, syukur-syukur manfaat. Jenane yoga, mengejar Tuhan lewat jalur pengetahuan. Ya kalau nggak bisa sodakoh duit, sodakoh pengetahuan kan juga lebih luar biasa. Tradisikan untuk memberi sodakoh. Dan sodakoh itu jangan selalu diterjemahkan dompetmu ada uang berapa. Bahkan senyum aja kan sodakoh. Menyenangkan hati orang lain sodakoh. Ada temenmu posting jelek tapi kamu kasih jempol, itu kan juga sedekah. Ya. Kadang-kadang kan ada postingan diulang-ulang, WA sana ada, WA sini ada. Tapi ya kamu nggak usah ngomong wis tahu, itu nggak enak. Kasihan yang kasih jempol aja semua, nggak masalah. Itu kan juga sedekah. Oke, yang kedua Bhakti yoga. Kalau bhakti yoga kebalikannya jenana yoga. Kalau jenana yoga pakai akal pikiran, bhakti yoga pakai hati. Kita cintai Tuhan tanpa syarat. Jadi kita dekati Dia lewat jalur cinta. Kita pasrahkan diri seutuhnya padanya. Kita ridhoi. Dan kita usahakan Dia meridhoi kita. Bhakti yoga. Yang ketiga karma yoga. Kalau karma yoga ini semacam ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita persembahkan hanya untuk Allah. Melayani kehendaknya, itu namanya karma yoga. Lakukan tugasmu dan gak usah punya pamrih apa-apa. Lakukan ikhlas karena Allah semuanya, itu namanya karma yoga. Dan yang terakhir raja yoga. Raja yoga ini yang biasanya dilakukan para sufi dengan uzlah, menarik diri dari dunia, meditasi dan yang sejenisnya. Setiap orang harus menempuh jalan menuju Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu perhatikanlah jalanmu, koreksilah hidupmu, temukan jati dirimu, biar kamu ngerti jalan yang pas untukmu apa. Kalau kamu sudah kenal, oh tipeku ini rodok suka mikir, Pak, suka baca buku, bukan tipe sufi yang main perasaan. Yo ambillah jenane yoga. Kalau saya mikir agak susah, Pak. Saya bisanya pokoknya diperintah apa, ya tak jalankan. Ambil karma yoga. Saya orangnya main perasaan, Pak, agak sentimental, agak. Yo ambil bhakti yoga. Sesuaikan dengan kondisimu. Atau wah saya tidak bisa, Pak, kalau masih banyak orang, masih kumpul-kumpul, masih banyak godaan, masih ada HP, masih ada itu, susah, Pak. Saya ingin uzlah, Pak, meditasi. Ya monggo, ambil raja yoga. Pahami dirimu, terus ambil jalurmu. Dari situ nanti ketemulah man arofa nafsahu, akhirnya bisa arofa robbahu. Jadi karaktermu sebenarnya apa sih? Karakter saya males ya, Pak, kayak tadi ya. Yo, berarti ya kuncinya jangan males dulu, kan itu aja. Aktiflah dulu, terus kenali tipemu tipe apa. Terus pilih salah satu jalur itu. Mungkin ambil jalur pengetahuan karena betapapun kalian sudah terpaksa jadi mahasiswa, baca buku, berhadapan dengan doktor dan profesor, berhadapan dengan perpustakaan. Sebenarnya jalur paling mudah untuk kita ya jalur pengetahuan. Cuma pengetahuannya jangan kering. Pengetahuan yang hanya kejernihan di kepala, tapi juga kejernihan hidup berdasarkan pengetahuan.
Itulah dari 4 jalur itu orang akan mencapai pencerahannya sendiri-sendiri. Oke, itu namanya 4 yoga. Orang yang bisa melakukan 4 ini namanya yogi. Jadi kalau kamu ambil jenana yoga berarti kamu seorang yogi. Nanti ada yoga universal. Yoga universal itu 4-4-nya. 4 jalur diambil sekaligus. Hanya orang tertentu yang bisa. Jadi yoga itu jangan selalu diartikan orang pakai baju meletet terus latihan senam apa kayak sekarang kan gitu yoga itu. Bukan itu. Jadi itu sebenarnya aktivitas untuk mendekatkan diri pada spiritualitas, pada Tuhan. Oke, kalau di Bhagavad Gita ada 4. Terus ini istilahku sendiri, relativitas nilai. Jadi di Bhagavad Gita ada asumsi bahwa yang itu nanti mendasari sistem kasta. Setiap orang itu punya bakat, punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi yang beda-beda. Apapun itu. Dunia akalmu aja kan ada IQ yang setiap orang beda-beda. Dunia emosimu bahkan ada EQ, emotional quotient. Mentalmu ternyata juga levelnya beda-beda. Bahkan sekarang SQ, spiritual quotient. Kemarin ada yang SQ itu bukan spiritual Pak, tapi sexual quotient. Jadi cerdas sekali kalau urusan itu. Langsung nyambung. SQ-mu tinggi berarti. Ada orang ngomong apa, dia bayangannya mesti ke situ. Nah itu berarti SQ-mu tinggi. Itu kan level, setiap orang makomnya beda-beda. Kamu ngaji kayak gini aja kan cara nangkepnya beda-beda. Itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan gak usah diingkari. Hari ini kan banyak orang yang mencoba untuk egaliter, dianggapnya semua orang sama. Ya bagus sih memang egaliter. Cuma maksudnya sadarilah juga bahwa orang itu makomnya beda-beda. Sama aja Pak levelnya. Semua berhak belajar filsafat, ayo belajar semua. Nanti kamu pulang, bapakmu Pak Demo ajari filsafat juga. Misalnya kan nggak bisa. Mereka belum nyampe. Kapasitasnya belum bisa dia menerima filsafat. Kalau bapakmu mau ajak, Pak tak kasih tahu ya Pak, menurut Aristoteles itu nggak nyambung. Paling bapakmu apa Aristoteles itu? Sokrates itu siapa? Nggak ngerti, bukan levelnya, bukan makomnya. Dia punya kapasitas sendiri. Dan ini jadi asumsinya. Asumsi kedua, maka setiap orang harus mewujudkan kapasitas, potensi, dan kemampuannya sesuai miliknya sendiri-sendiri. Itulah nanti yang disebut dharma. Dharmanya seorang santri ya nyantri ngaji, dharmanya seorang mahasiswa ya kuliah, dharmanya seorang dosen ya ngajar. Sadari itu. Dharmanya seorang mahasiswa bukan macul. Maka kalau kamu macul itu bagus, tapi bukan dharmamu. Karena kamu mahasiswa, dharmamu adalah belajar, kuliah. Kuliah utama, jangan kebalik. Kebanyakan maculnya kuliahnya lupa. Dharmanya mahasiswa itu kuliah, bukan pacaran. Maka pacaran nggak boleh mengalahkan kuliah. Kalau labelmu adalah mahasiswa, kecuali kamu ganti label. Ya boleh labelnya apa yang dharmanya pacaran. Jadi ya saya nggak tahu apa adanya. Kalau labelnya ABG misalnya, dharmanya ABG adalah pacaran, cabe-cabean misalnya. Oke. Ya kamu rumuskan sendiri. Jadi itu dharma. Dan dalam urusan dharma ini kadang-kadang baik bagi seseorang, tapi bagi orang lain kebalikannya, dia jelek. Tentara misalnya, tentara itu dharmanya waktu perang dia harus bunuh orang.
Tapi bagi kamu yang bukan tentara, bunuh orang itu jelek. Jadi bunuh orang, yang satu adalah kemuliaan, yang satu justru kejahatan, kriminalitas. Itu dharma. Oke, jadi menolong itu bagus. Tapi kadang menolong itu bisa jelek kalau yang kamu tolong tidak tepat ruang dan waktu dan kapasitasnya. Misalnya kamu nolong orang nggak punya uang dengan cara semua uangnya kamu kasih, itu kan nggak sesuai kapasitas. Koruptor kamu sembunyikan, itu juga nolong yang jelek. Jadi pahami seperti apa kapasitasmu, kemudian kenali dharmamu apa dan jalankan itu. Itu aja sebenarnya tugasnya manusia. Tidak banyak-banyak. Ya meskipun rinciannya nanti banyak, tapi intinya cuma itu. Makanya nilai itu sebenarnya relatif. Dari situlah nanti secara sosial di India muncul sistem kasta. Ada yang ksatria, ada yang brahmana, ada yang sudra. Yang brahmana ya sudah ngurusi agama, tidak usah ngurusi ksatria. Kalau brahmana terjun perang, yang ngurusi rohaniyahnya masyarakat siapa? Kalau brahmananya jadi DPR, yang ngurusi kuilnya siapa? Kalau kiainya juga ikut kampanye, yang ceramah di masjid siapa? Dharmanya sendiri-sendiri. Oke, yang demo cukup mahasiswanya, dosennya tidak bisa. Misalnya, dharmanya beda-beda. Kalau dosennya juga ikut turun ke jalan, nah yang di kampus siapa terusan? Dosennya juga di jalan demo, mahasiswanya juga di jalan demo. Nah, yang di kampus tinggal tukang parkir sama TU. Jadi kenali dharmamu masing-masing. Posisimu di mana, yang harus kamu lakukan apa. Terus kita lihat sekarang kalimat-kalimatnya, teori-teori khusus yang tak comoti satu-satu, sekiranya menurut saya penting. Sekarang tentang perasaan. Katanya Krishna, jadi ini dialog panjang sebelum perang. Jadi dialog panjang sebelum perang itu kan karena Arjuna ini pening dia. Begitu mau perang, yang dihadapi kok saudara-saudaranya sendiri semua, sepupunya. Dia merasa alangkah jahatnya aku kalau bunuh mereka semua. Kayak kamu sekarang kan sedang bingung sendiri kan, mau melawan terorisme. Tapi kok ya teroris itu saudaramu semua, muslim semua. Nah, ada baiknya sekarang kamu baca Krishna. Oh iya, kamu tidak boleh memerangi saudaramu yang teroris. Kan gayanya kayak Duryodhana dan kawan-kawan. Oke, yang pertama katanya Krishna, ngapain sih kamu kok sumpek, gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Katanya Krishna, suka duka itu hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca indera sendiri ketika berhubungan dengan hal-hal lain di luar diri. Lampauilah perasaan tak langgeng itu, temukan kebenaran mutlak di balik segala pengalaman dan perasaan. Kebenaran abadi, langgeng dan tak termusnahkan. Segala yang di luar dirinya sesungguhnya tak ada, tak perlu kau risaukan. Apa sih yang bikin kita senang dan bikin kita susah? Itu biasanya kan semua yang di luar diri kita. Tadi mau berangkat misalnya kamu merasa pakai baju ini kok kelihatannya nyaman ya, enak, bagus. Begitu keluar ada orang, kamu kok pakai baju kayak gitu sih, tidak pantas ah. Kamu kan langsung down. Iya ya, pantas enggak ya? Tadi mau kamu sudah seneng-seneng, sekarang kamu mengkeret lagi. Kenapa? Kamu dengarkan komentar orang lain. Kamu terpengaruh oleh yang di luar dirimu.
Begitu kamu masuk ke sini dulu, kok semuanya pakai baju putih-putih, pakai kopiah, aku dewe yang kaosan sama inian. Tadi berangkatnya aku ngepit dia begini habis ini. Nggak enak ini, udahlah nggak jadi aja. Kamu sendiri kan yang bikin gitu. Jadi kegelisahanmu, kegalauanmu itu karena pengaruh dari luar. Kalau kamu di kampung, nggak punya pacar, jomblo, malam minggu itu kok doai, nggak ada pengaruhnya. Tapi begitu kamu di sini, dulu kok temanku ndek pacar kabeh, aku sendirian. Kamu kan terus gelisah, galau yang tidak jelas maunya apa. Gara-gara apa? Terpengaruh oleh sekelilingmu. Jadi kegelisahanmu, suka dukamu itu ternyata panca indera tertentunya ketika berhubungan dengan hal-hal di luar dirimu. Kamu gampang terpengaruh. Coba kamu cek ya nanti setelah pulang dari sini, kegalauanmu, masalahmu itu apa sih sebenarnya. Misalnya yang bikin kamu galau, tidak lulus-lulus. Kenapa kok kamu galau nggak lulus-lulus? Karena teman saya sudah banyak yang lulus, Pak. Nah, ya kan, yang lain di luar dirimu ternyata. Karena temanmu banyak yang lulus, meskipun kamu masih semester 8, 9, 10, janjane kan jatahnya masih lumayan sampai 14. Cuma kamu galau gitu loh. Ada juga yang nyantai sampai semester 14 juga santai aja. Kalau ditanya kenapa kok kamu nyantai? Katanya siapa, saya baca di mana, menurut Ustadz siapa, kuliah itu tidak penting, Pak. Yang penting kan cuma dapat ijazah. Ijazah bagi saya tidak penting. Itu kan pengaruh dari luar juga. Suka dukamu itu pengaruh dari luar. Dan pengaruh dari luar itu berubah-ubah. Nah, karena itu jangan mau dipengaruhi oleh yang berubah-ubah. Peganglah yang tidak berubah, yang benar-benar sejati, yang benar-benar ada. Siapa? Ya Tuhan. Satu-satunya. Semua yang bukan Tuhan itu kan tidak ada. Kalau bahasanya para filsuf Muslim, hanya mungkinul wujud. Adanya tergantung yang pasti ada. Bahkan dirimu sendiri juga mungkin ada. Maka jangan mau kamu digelisahkan oleh yang sama-sama mungkin ada. Mungkin iya, mungkin tidak. Kamu akan terombang-ambing nanti karena nggak pasti. Satu-satunya yang harus kamu pegangi yang pasti ada, Tuhan. Makanya segala yang di luar dirinya sesungguhnya tidak ada. Kemarin ada, kemarin tidak ada, sekarang ada, besok nggak ada. Nah, hakikatnya memang dia tidak ada. Karena itu nggak perlu kau risaukan. Kamu sekarang gembira, besok sumpek. Begitu wisuda, alhamdulillah aku wisuda. Besok ditanya orang habis ini mau ngapain, sumpek lagi. Ya kan, gembiramu cuma sebentar, sekarang sumpek lagi. Kemarin sumpek nggak selesai-selesai, sekarang sumpek karena sudah selesai. Bukan itu tidak jelas. Ya, oke. Kemarin sumpek nyari uang, sekarang sumpek karena banyak uang. Kan kadang-kadang orang begitu. Ngejar uang melupakan kesehatan, begitu dapat uang untuk berobat demi kesehatan. Bulat. Saya ya kan dulu pengen makan enak nggak punya uang. Sekarang punya uang nggak boleh makan enak karena penyakitnya macam-macam. Ya podo wae. Jadi segala yang di luar dirimu itu selalu berubah, tidak abadi karena hakikatnya memang tidak ada. Tidak perlu terlalu risau. Tidak perlu mudah takut, mudah diprovokasi, mudah diweden-wedeni, mudah kagum, mudah kan ya itu. Hati-hati loh kamu ngerokok. Umurmu setiap rokok itu berkurang sekian jam. Kamu terus takut luar biasa. Akhirnya kamu galau gara-gara nggak boleh ngerokok, hidupmu kacau, hancur, skripsi nggak jadi, macam-macam. Ya kan? Kemarin ngerokok itu kamu merasa bahagia sekali, sekarang wis ngerokok, sumpek, itu kan tidak enak.
Jadi memang rokok ya nikmatilah rokokmu. Ngerokok kok sambil mikir ini jantung ini aduh wae. Wes nek memang kecuali kamu nggak ngerokok, yang menunggu tetap ngerokok kok dadak sumpek ya dinikmati aja. Sopo ngerti umurnya pendek beneran. Dinikmati hidupmu, hidup sekali kok sumpek. Jadi nggak perlu kau risaukan. Semua yang di luar dirimu itu tidak ada yang abadi. Jangan gampang terpengaruh oleh suka dan duka, pengaruh dari luar. Makanya di banyak motivator kan kamu disuruh positive thinking, mikirnya yang positif aja. Kalau kamu naik motor di belakang dibeli tin itu ya dianggap aja, ini sayang padaku, maunya nyopo aku, jangan-jangan enggak apa-apa tuh, daripada mau nyelip kan gitu. Kamu lagi lampu merah terus di belakangmu ngebel begitu judit, kawan biasanya kan ngebel itu belakang tin ini. Biasanya kamu nesu toh, kurang ajar, baru hijau aja sudah ngebel. Karena kamu membacanya dia nyusu kamu. Coba membacanya diganti. Begitu bel tin, alhamdulillah diingetin, ya sudah hijau, terima kasih, itu jalan. Tidak jadi marah kan. Tapi karena kamu membacanya beda, ya akhirnya caramu menyikapinya juga beda. Jadi tidak usah gampang terpengaruh. Apalagi hari ini kan, tiap hari kamu WA, Facebook, berita itu kan tidak pernah berhenti, macam-macam. Teroris itu kemarin kamu kaget, terus maki-maki teroris. Sekarang ada berita-berita banyak hal mencurigakan, jangan-jangan settingan. Tapi pikiranmu diombang-ambing terus ke utara ke selatan. Emangnya ngapain kamu tidak ikut mikir itu segala? Dinikmati saja. Segala yang di luar Tuhan tidak ada yang pasti memang. Dan kamu nggak perlu galau, nggak perlu risau. Itu suka dan duka. Terus apa yang harus dilakukan? Berkaryalah demi tugas dan kewajiban, bukan surga, apalagi kenikmatan dunia, katanya Krishna. Janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka. Berkaryalah, penuh semangat. Berkarya saja. Lakukan tugasmu. Lakukan yang memang harus kamu lakukan. Tidak usah ngerancang-ngerancang besok hasilnya apa, pahalanya berapa, akhirnya dapat reward apa. Kalau yang kamu pikir itu, biasanya hasilnya tidak maksimal. Nggak usah mengharap-harap surga, nggak usah mengharap-harap kenikmatan dunia. Kalau memang harus kamu lakukan, ya lakukan saja. Nggak usah terlalu banyak target. Saya Pak, targetnya kawin umur 27, nggak usah. Pokoknya saya besok ingin kawin Pak, ya makanya saya sekarang pacaran. Targetnya nggak tahu lah, pokoknya pacaran aja. Berkarya. Kerjakan skripsimu sebaik mungkin. Nggak usah kamu target. Tak target 1 semester ini Pak, itu biasanya terus kamu kecewa. Ternyata tak semester kurang. Karena kamu fokus pada targetmu. Kerjakan aja sebaik-baiknya segala hal. Oke, lanjutannya, kenapa harus begitu? Karena dengan tanpa kamu menarget macam-macam, kamu akan bebas dari segala macam keinginan dan pengaruh pikiran. Kalau kamu bersih, kamu bebas, kamu akan bisa mendengarkan dengan jelas apa sih sebenarnya suara hatimu. Kalau suara hatimu sudah terdengar jelas, itulah namanya pencerahan. Selama ini karena pengaruh-pengaruh dari luar, terus targetmu jadi macam-macam. Ketika targetmu macam-macam, suara hatimu jadi nggak jernih. Buang semua pengaruh dari luar, maka akan tampil siapa dirimu, apa kapasitasmu tadi. Kalau kamu sudah ngerti siapa dirimu, kamu tidak akan mudah terpengaruh lagi. Kamu tidak akan tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka. Tidak juga berambisi untuk mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah akan terlampaui seketika. Jadi rumusnya, lakukan segala sesuatu
sesuai tugasmu, berdasarkan kapasitasmu. Jangan terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Dengan melakukan ini, maka kamu akan jadi jernih. Akan kelihatan kamu bisa membaca hati nuranimu. Kamu akan bisa membaca, oh kapasitasku ternyata sekian. Dan kamu gak akan lagi cemas, gak akan lagi marah, gak akan lagi kemerungsung. Hidup dijalani apa adanya. Oke, itu kebebasan. Terus kalau sudah kayak gitu, gimana sih modus hidup yang baik? Katanya Krishna, modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan. Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah. Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan. Tidak. Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan. Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu. Itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah. Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu. Kepada Tuhan kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu kan mempersembahkan. Ya Allah, ku persembahkan sholat ini hanya untukmu. Meskipun mungkin Allah jawabnya, sholat kayak gitu aja dipersembahkan padaku. Oh ya pantes kan gitu. Jadi ya, jadi saling mempersembahkan. Bahkan pada alam, katanya Krishna, bila engkau menjaga kelestarian lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu. Persembahkan yang baik untuk lingkungan, lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu. Persembahkan yang baik untuk sesamamu, sesamamu akan ngasih yang baik juga padamu. Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan, Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu. Jadi kalau tadi Pak, apa yo bisa Pak saya berkarya, bekerja tanpa mikir hasil, tanpa mikir dampaknya apa, tanpa mikir tujuannya apa, bisa. Bikinlah tujuan mempersembahkan. Ya Allah, aku bikin skripsi ini karena Engkau. Persembahkan skripsimu pada Allah. Nah, jadi persembahan awal itu setelah moto persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Persembahkan. Nah, pada alam semesta juga begitu. Persembahkan, kamu ngasih air, kamu ngasih pupuk, itu kan mempersembahkan namanya. Kamu bantu orang lain, itu kan mempersembahkan. Kalau dalam Islam semua aktivitasmu harus bernilai ibadah. Maksudnya apa? Persembahkan untuk Allah. Ngaji kayak gini, kamu ngaji sekarang itu jangan ditarget versimu. Versi target aja yang puncak. Aku persembahkan ngajiku malam ini untuk Allah. Bukan karena aku pengen pinter filsafat, mau ngaji bolak-balik ya enggak pinter-pinter. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena aku ngerti kalau aku melakukan ini Allah senang. Aku persembahkan ngaji ini pada Allah. Dan itu baliknya juga akan enak. Alam itu kalau kamu persembahkan yang bagus, dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus. Sesamamu juga begitu kan. Tetanggamu, temanmu itu kalau persembahanmu berkualitas terus, dia baliknya juga berkualitas. Sama Allah juga begitu, sama Tuhan juga begitu. Jadi semangatnya bukan semangat hasil, IP berapa, nilai berapa, kaya semacam apa. Tapi semangatnya adalah semangat persembahan, menyembah, saling mempersembahkan. Dan semangat ini yang mulai sekarang kan jarang hilang. Orang selalu pamrih, selalu ingin dibalas, selalu ingin dapat lebih, selalu ingin ngambil keuntungan. Kalau katanya Krishna, tidak, lakukan segala sesuatu dengan semangat mempersembahkan. Ketika itu mempersembahkan, berarti kamu tidak egois, tidak untuk dirimu sendiri, tapi ada yang lain yang kamu sasar. Kalau tadi keinginan, tujuan, cita-cita itu biasanya kan sifatnya cenderung ke ego, keinginan dirimu.
Tapi mempersembahkan berarti keluar. Kalau di Al-Quran kan yang saya bilang sodako tadi kan, begitu kamu mempersembahkan ke yang lain, akan balik padamu 7.700 kali lipat. Nah, itu logiknya saling mempersembahkan. Jadi sodako itu tidak harus uang, tidak kayak ceramah terus mana bawa uang berapa, kasih semua, tidak kayak gitu. Persembahan itu tidak harus wujudnya uang. Kalau kamu mempersembahkan senyum, kamu kan biasanya juga dapat balasan persembahan senyum. Meskipun ya ada aja orang yang ngebeli, dikasih senyum kamu dicueki. Nah ya tidak apa-apa. Karena kalau di Hindu kan hidup ini ada karmanya masing-masing. Persembahkan yang bagus-bagus terus, dan itu nanti pasti juga baliknya bagus. Oke, terus nah, yang rumus selanjutnya setelah tadi modus hidup mempersembahkan, sekarang modus hidup selanjutnya jadilah orang rendah hati. Tadi kan di awal saya bilang kita harus selalu naik kelas. Kunci nomor 1 biar kita selalu naik kelas adalah rendah hati. Oke ya, terlebih dulu raihlah kesadaran diri. Tadi kesadaran diri, caranya gimana? Bila kau tidak tahu caranya, belajarlah dari mereka yang telah sadar. Untuk itu, hendaklah engkau rendah hati. Jadi rendah hati ini kuncinya. Orang yang merasa benar, merasa sudah benar, pasti dia tidak akan naik kelas. Wong dia merasa sudah selesai. Itulah satu-satunya. Jadi perasaan yang menurut saya harus kita hindari adalah kita merasa sudah benar, apalagi paling benar, apalagi terus yang lain pasti salah. Ini akan jadi blunder karena kita akan mandek di situ. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita punya penyakit angkuh dan sombong, merasa sudah selesai. Maka obatnya apa? Rendah hatilah. Tanyalah pada ahlinya yang kamu anggap ngerti caranya. Orang yang sudah benar kan ya tidak akan tanya-tanya, wong dia sudah merasa benar. Bahkan yang nggak kayak dirinya dianggap salah. Dan itu penyakit. Sejak kemarin di Zoroaster, di Isa kan ini diungkap bahwa hati-hati dengan kesombongan. Bahkan dalam Islam orang yang punya rasa sombong setitik saja, baunya surga aja haram baginya. Sombong itu termasuk merasa benar. Apalagi sampai nyalah-nyalahkan yang lain, mengkafir-kafirkan, apalagi nyerbu-nyerbu, mukul-mukul, apalagi sampai ngebom. Nah, jadi pasti tidak punya kerendahan hati. Dan semua agama sangat benci orang yang tidak rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri loh. Kalau rendah diri itu minder, tidak percaya dengan kapasitas dan potensinya sendiri. Orang yang sadar tidak pernah bingung, pandangannya meluas, penglihatannya menjernih. Ia yakin dengan apa yang dilakukannya sehingga meraih kedamaian yang tak terhingga nilainya. Terus kok waktunya cepat ya? Ketenangan. Ini rumus untuk hidup tenang. Lanjutannya yang tadi katanya Krishna. Hiduplah di tengah kerumunan dunia tanpa keterikatan pada benda-benda dunia. Persis seperti bunga teratai, tumbuh di air namun tak terbasahi olehnya. Jadi kamu boleh punya HP, punya laptop, punya pacar, punya IP bagus, punya apapun yang sifatnya duniawi, cuma jangan terikat. Jangan sampai kamu deklarasikan, apalagi kamu yakini bahwa kebahagiaanmu tergantung pada pacar, pada IP bagus, pada uang banyak, pada
begitu kamu merasa yakin semacam itu, biasanya kamu tidak akan tenang lagi. Karena harta, pacar, uang, dan semua yang sifatnya duniawi itu hakikatnya tidak ada dan berubah-ubah. Maka jangan sampai kamu cantelkan hatimu pada apapun benda-benda dunia. Boleh punya, boleh kaya, boleh nyari pacar yang cantik, boleh, tapi jangan dicantelkan, dilekatkan dalam hidupmu. Karena kamu tidak akan tenang. Rumus pertama. Rumus kedua, berkaryalah tanpa mengharapkan hasil akhir. Jiwamu pasti akan tenang. Berkaryalah dengan mengharapkan hasil akhir, maka jiwamu akan gelisah. Belajarlah tanpa harus matok. Dengan belajar aku mesti pinter. Karena banyak orang belajar tetap tidak pinter. Ngajilah tanpa harus matok. Dengan ngaji aku akan semakin soleh. Karena ngaji itu usahamu. Soleh dan tidak soleh itu Allah yang ngasih. Belajar itu usahamu. Pinter tidak pinter Allah yang ngasih. Baca buku itu usahamu, paham tidak paham Allah yang ngatur. Baca aja, belajar aja. Cuma tidak usah kamu matok hasil. Itu sumber kegelisahan hidupmu. Sholat aja, zakat aja, puasa aja, tidak usah matok hasil. Allah yang ngatur. Kerja saja, urusan kaya urusannya Allah. Belajar saja, urusan IP bagus, urusannya Allah. Cari pacar saja, urusan dapat yang cakep apa yang jelek itu urusannya Allah. Lah gitu. Gak usah matok, pokoknya pacarku paling ndak ya Nikita Mirzani lah levelnya. Rasa nek kowe matok ngono biasanya ya Allah ngasih yang beda dan kalian akan gelisah dan kecewa. Jiwamu akan gelisah. Oke. Tuhan tidak menentukan kegelisahan dan ketenangan jiwamu. Engkau yang menentukannya. Dengan perbuatanmu, dengan ulahmu. Perbuatan yang gimana yang menentukan? Yang tidak matok hasil tadi. Karena kamu matok hasil, kamu sendiri yang merancang kegelisahanmu. Karena kamu target macam-macam, kamu sendiri yang menyiapkan kekecewaan untuk hidupmu sendiri. Pokoknya Pak, 27 saya sudah harus kawin, punya anak. Ya kamu sendiri gitu. Nanti begitu nggak punya anak, nggak punya istri sampai umur 28 kan kamu stres galau luar biasa. Akhirnya kamu kecewa. Ya kamu sendiri yang bilang gitu. Allah nggak ngomong apa-apa kok. Kamu merancang-rancang sendiri dan kecewa-kecewa sendiri. Oke, sumbernya ketenangan di situ katanya Krishna. Jadi jangan terikat oleh dunia dan tidak usah matok hasil. Tugas kita cuma usaha. Setelah usaha ya sudah, tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Kalau modus hidup kita semacam ini, kita akan tenang. Oke, jadi kalau kamu lihat ada orang tenang, itu biasanya orang yang tidak ambisius, tidak punya target macam-macam, dijalani aja hidupnya dengan ikhlas. Ketenangan. Oke, terus dari situ akan lahir kebahagiaan sejati. Apa sih kebahagiaan sejati itu? Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, yang terpenting adalah keyakinanmu pada Yang Maha Hadir. Berkaryalah dengan keyakinan itu. Bila engkau berkarya untuk memperoleh kenikmatan, ketahuilah bahwa tak ada kenikmatan yang abadi. Engkau pasti kecewa sendiri. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Jadi ini lanjutannya yang tadi. Kalau kalian sudah tenang jiwamu, pasrahkan hasil pada Yang Maha Hadir, maka dari situ kamu akan merasa bahagia yang sejati.
Kamu akan tidak lagi bisa terombang-ambingkan oleh suka dan duka. Apakah itu suka, apakah itu duka, itu sudah ada skenario-nya dari Yang Maha Hadir yang ada di mana-mana, dari Wisnu yang Maha meliputi segalanya. Itu kebahagiaan sejati. Terus, oleh karena itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas kalau bahasa Indonesianya lebih gampang diterjemahkan jadi tulus. Cuma tulus bukan untuk siapa-siapa, tulus hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Banyak cara untuk meraih kesempurnaan hidup, namun yang paling mudah adalah berkarya tanpa pamrih. Demi aku, katanya Krishna. Karena Krishna ini kan inkarnasinya Tuhan, jadi demi aku maksudnya ya demi Tuhan. Kalau hanya demi Tuhan saja, kamu akan cenderung lebih tenang. Jadilah pengabdi sejati dengan cara itu. Bersahabatlah dengan setiap orang. Kasihilah setiap makhluk. Jangan membenci siapapun dan apapun. Itu rumusnya ikhlas. Nggak boleh ada benci. Yang boleh ada hanya cinta. Sama apapun, siapapun, bahkan kawan maupun musuhmu. Kayak di Isa kemarin. Kenapa sih harus begitu? Ya karena semua adalah aku. Katanya Krishna, ingat, aku ada di mana-mana. Dalam diri manusia ada hakikat ketuhanan. Itu kan nggak cuma di Islam saja, di Kristen saja. Semua manusia juga begitu. Manusia hadir di alam semesta itu tidak cuma di negara Islam saja, di negaranya orang kafir, di Amerika, di Afrika, di Eropa juga begitu. Allah ada di mana-mana. Berarti di mana-mana ada Allah. Maka jangan membenci. Jangan-jangan ketika kamu membenci sesuatu itu kamu membenci yang ada di situ. Dan yang ada di situ itu Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Maka jangan gampang caci maki, menjelek-jelekkan, menyesat-nyesatkan. Jangan-jangan kamu nabrak Tuhanmu sendiri. Karena Allah kan ada di mana-mana. Dasar orang kafir, murtad, sesat. Semua makian kebun binatang kamu arahkan ke dia. Oh, itu bisa-bisa jadi masalah kalau yang bikin tersinggung. Siapa yang bikin? Allah. Dan Allah ada di situ loh, jangan salah. Jadi katanya Krishna, ingat loh, aku ada di mana-mana. Kamu merasa mencintaiku, jangan-jangan sebaliknya kamu sedang membenciku. Karena kamu membenci itu, tidak suka pada dia, nggak senang pada kelompok C, nggak senang pada grup D, nggak senang pada ini bisa jadi masalah. Bertanya Allah, aku ada di mana-mana. Aku kan nggak hadir di hatimu saja, tapi juga di hati mereka. Mereka juga manusia. Kalau Al-Quran bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan nggak cuma untuk Nabi saja atau orang Islam saja. Semua manusia juga ada min ruhi. Maka hati-hati melecehkan orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, membenci orang. Karena aku ada di mana-mana. Nah, itu pesannya Krishna. Terus kesempurnaan. Ini kalau dalam kajian tasawuf namanya insan kamil. Insan kamil versi Krishna. Saya tidak tahu, tidak populer ya istilah insan kamil menurut Krishna. Saya tidak tahu kalau kamu mengajukan proposal diterima apa tidak. Jadi katanya Krishna, kayak gimana sih manusia ideal itu? Yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Tidak sombong, tidak terikat oleh dunia. Kalau ada orang yang kayak gini, dia punya karakter seorang manusia yang sempurna. Kalau HP-nya hilang, dia nggak stres luar biasa. Kalau komputernya rusak, dia nggak galau, biasa aja.
Kalau pacarnya selingkuh, biasa aja, tinggal nyari yang lain. Loh, itu namanya nggak terikat. Kalau kamu apa-apa galau, apa-apa sumpek, apa-apa stres, menunjukkan bahwa kamu masih sangat terikat oleh dunia. Jadi ciri manusia sempurna yang pertama, bebas dari rasa angkuh dan kepemilikan. Yang kedua adalah ia yang memandang sama suka dan duka dan semua pengalaman lain. Dapat senang, alhamdulillah. Dapat duka, alhamdulillah. Biasa saja. Hidup memang ada suka, ada duka. Itulah cirinya hidup di dunia. Jadi tidak kaget, tidak gampang galau, tidak gampang sumpek. Juga kalau seneng tidak loncat-loncat, tidak euforia. Suka duka itu biasa. Jadi orang sempurna itu justru orang yang stabil. Saya tidak tahu orang kayak gini mungkin tidak atraktif, tapi dia tenang. Yang selanjutnya adalah puas dengan apa yang diperolehnya sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapat, dianggapnya itu persembahan, hadiah dari Tuhan, dari Allah. Alhamdulillah dikasih rambut keriting. Alhamdulillah sekarang uangku tinggal 10.000. Alhamdulillah apa nih? Hidungku pesek. Alhamdulillah semester ini yang gak lulus banyak. Alhamdulillah. Ya kan, dia selalu puas. Semua persembahan dari Allah. Paling tidak itu menunjukkan bahwa ternyata Allah masih perhatian padamu. Jadi perhatian itu nggak selalu kan dikasih yang bagus-bagus, yang enak-enak. Orang tua yang peduli sama anaknya itu ya kadang ngukum, kadang jewer, kadang anaknya minta nggak dikasih. Justru menunjukkan orang tua yang peduli. Tapi orang tua yang sibuk, nggak sempat ngopeni anaknya, itu biasanya cenderung anaknya minta apa aja dikasih, udah tak kasih. Bapak kerja gitu apa kan? Anaknya dicuekin. Jadi jangan-jangan orang yang seneng terus itu kamu harus curiga. Jangan-jangan kamu sedang dicuekin oleh Allah. Maka ketika ada sumpet-sumpet dikit, ada galau-galau dikit, ada masalah dikit, terimalah itu sebagai persembahan dari Allah. Terima kasih ya Allah masih peduli padaku. Nih ya coba tabuk. Sumpet. Jangan khawatir, dengan Allah sudah janji bahwa dia tidak akan ngasih ujian yang tidak kuat kamu tanggung, kecuali kamu cengeng. Kalau kamu cengeng itu kan jangan ujiannya enteng, tapi kamu cengeng seolah-olah berat luar biasa. Hanya dapat nilai E1 aja seolah-olah duniamu runtuh, biasa aja lah. Temenmu nilai E-nya banyak, santai aja. Kan ada yang gitu. Kamu galau, hanya gak dapat pacar aja kamu puyeng. Ada yang sampai umur 40, 50 gak dapat suami, gak dapat istri juga santai-santai aja. Jadi kamu bukan orang yang paling malang di dunia ini. Yang lebih sumpek dari kamu banyak, ribuan, mungkin jutaan. Jadi tidak pantas kamu mengeluh dalam hal apapun. Oke, terus pikirannya selalu terpusat padaku. Ini yang agak berat. Day to day, minute to minute, yang ada di pikiranmu hanya Tuhan, hanya Allah. Cirinya orang yang sempurna. Mau apa-apa, nyambungnya ke Allah. Mengalami apa, nyambungnya ke Allah. Tidak punya apa, nyambungnya ke Allah. Saya sebut Allah meskipun ini Krishna, biar nyambung sama hidupnya. Kalau Krishna kan sebutannya bukan Allah pasti. Oke, itu yang saya sebut passing over. Dengan kayak gini sebenarnya ajaran-ajaran kayak gini di kita juga lengkap banyak. Cuma kayak tadi, karena kalau kamu ngaji cepet-cepetan, kalau ada ceramah agama kamu anggap deso. Kalau ada, ya kan, ada ceramah-ceramah itu kan kamu anggap tahu. Kayak gitu tidak penting kan gitu. Maka perlu agak trik dikit kita jalan-jalan ke agama yang lain.
Biar lebih seger lagi kalau besok kamu kembali ke agamamu sendiri. Kayak gini kalian baca Ihya Ulumuddin juga sudah banyak indikasi ke sana. Cuma kalau ngajinya tak ganti, besok kita ngaji Ihya Ulumuddin ya, kita bawa kitabnya, mesti lain sing teko. Oke, itu penyakit kita sebenarnya. Terus, tidak menyakiti dan tidak membiarkan orang menyakiti. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Jadi manusia yang sempurna itu dia tidak akan menyakiti orang lain, juga tidak akan membiarkan ada perilaku sakit menyakiti. Dia akan turun tangan sesuai kapasitasnya. Tidak akan diam saja, tidak akan cuek. Terus manusia sempurna itu bebas dari rasa takut, gelisah, dan amarah. Tidak perlu dijelaskan, kalian sudah ngerti. Terus dirinya terkendali, pikirannya jernih, menganggap sama kawan dan lawan, pujian dan makian. Dipuji tidak besar kepala, dicaci juga tidak mengkeret, biasa saja. Cirinya manusia yang sempurna. Tidak nyari pujian, juga tidak gentar dengan cacian. Manusia hari ini biasanya yang dicari pujian, kalau ada yang ngeritik, marah, tidak mau. Berarti belum termasuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu kawan atau lawan biasa saja, pujian dan makian juga biasa saja. Karena pujian juga sifatnya kan temporer. Kenikmatan, kesuksesan juga sifatnya temporer. Manusia itu kan kalau di dunia makin lama makin biasa, setelah biasa tidak enak. Kamu yang biasa nilai A, lama-lama dapat nilai A itu biasa, dan kadang-kadang lama-lama hambar, tidak seru. A terus ya, tidak kaget lagi. Oh mesti A, kan gitu, hambar rasanya. Nah yang E juga gitu, biasa aja dapat E. Pengalaman saya sejak semester 1 yo terus biasa lah, tidak kaget. Ya kan? Jadi yang bikin sumpek, bikin kaget, bikin galau kan permainan pikiran. Jadi standar sama loh, yang punya pacar cakep bu anggap seneng terus gitu, ndak. Ya awal baru nembak diterima seneng, nanti dapat 1-2 tahun biasa. Kadang-kadang malah nyari yang lain. Karena lama-lama jadi hambar rasanya. Sepodo wae. Awalnya yang-yangan, lama-lama ya maki-makian. Awalnya sangat penuh pengertian. Maaf ya aku terlambat, enggak apa-apa, aku baru sebentar kok datangnya kan gitu. Tapi nanti dapat 2 tahun, kamu belum bilang maaf sudah disemprot. Jadi jangan terpengaruh yang gitu-gitu. Pujian, makian, kawan, lawan itu biasa saja. Anggap hidup ini biasa saja. Semuanya, yang istimewa hanya satu, Tuhan, Allah. Itulah orang yang mencapai kesempurnaan. Oke, terakhir. Ini potongan-potongan yang dalam bahasa Inggris. If you fail to achieve your goal, change the strategy, not goal. Kalau kamu gagal menghasilkan sesuatu, ya ubahlah strateginya, bukan targetnya. Itu rumus dari Krishna. Ya, target hidup apa sih? Ya tadi dijelasin banyak, mulai ketulusan, keikhlasan, dan macam-macam. Kalau kamu sudah berusaha untuk tulus, kok tidak bisa, bukan berarti kalau begitu saya tidak tulus lah Pak. Tidak. Ganti strategi gimana caranya biar jadi ikhlas. Ganti strategi gimana caranya biar nggak terpengaruh lagi oleh dunia. Oke, jadi if you fail, you goal, change the strategy, not goal. Ini dipotong di sini biar bisa dipakai macam-macam dalam hidupnya. Oke, terus 3 doors of the hell is lust, anger, and greed. Hati-hati dengan 3 hal ini. Yang pertama, ambisi, hasrat, hawa nafsu, lust.
anger, kemarahan. Dan greed, keserakahan. Cirinya serakah itu tasrif, musrifun. Kamu tidak berhenti di cukup. Itu biasanya serakah sudah. Sebenarnya hidupmu itu cukup kalau sehari makan 3 kali. Sudah selesai, sudah sehat. Kok kamu nambah-nambah mumpung gratis? Itu pasti serakah. Nah ya, sebenarnya kamu cukup 1 bulan mungkin 500.000 sampai 1 juta. Kok kamu nambah-nambah sampai bohong ke orang tuamu, beli buku lah, ada ujian apalah. Itu mesti sudah greed, sudah serakah. Mentang-mentang kamu cakep, sebenarnya pacar 1 ya wis cukup. Tapi terus kamu nyari cabang mumpung masih laku banyak. Itu mesti greed, sumbernya neraka pasti. Mumpung masih laku. Neraka itu maksudnya nggak harus besok masuk neraka, tapi dalam hidupmu sendiri rasanya akan kayak neraka. Jadi hawa nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Baca buku itu sebenarnya kuatmu cuma sabab sehari. Tapi mumpung kamu serakah, semangat ini Pak, ilmu ini penting Pak, terus kamu baca sehari sekian puluh buku, podo wae tidak akan ada hasilnya. Jadi akan jadi neraka sendiri membaca itu. Karena kamu serakah, tamak. Sidik-sidik wae cukup kok. Kayak kamu baru belajar bahasa Inggris itu loh. Gurunya bilang sehari apalkan 1 kata, nanti 1 bulan dapat 30 kata. Tapi kan terus kamu serakah, kalau 1 kesedikitan Pak, sehari 30 kata saya bisa Pak. Kamu nulis 30 kata, dapat 3 hari mesti jebol, kamu sudah males apalan. Salahmu dulu kamu serakah. Pelan-pelan, jangan serakah. Las, kalau hawa nafsu sudah standar, bagaimana dia merusak. Anger, kemarahan, itu kalian sudah ngerti bagaimana merusaknya. Dan yang ketiga, serakah. Yang terakhir, Krishna mengingatkan, it is better to perform one's own duties imperfectly than to master the duties of another. By fulfilling the obligation he is born with, a person never comes to grief. Lebih baik kamu jalankan tugasmu, kewajibanmu sesuai kapasitasmu, meskipun tidak sempurna, daripada kamu menjalankan tugas kewajiban yang bukan milikmu, bukan urusanmu. Jadi kayak hadis itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Hal yang baik, yang terbaik dilakukan seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Hari ini kita banyak usil, terlalu usil, ngurusi yang bukan urusan kita, gara-gara media. Tiba-tiba hari-hari ini kita banyak diskusi tentang terorisme, tentang racun sianida, tentang kita bahas yang tidak penting-penting, kita bahas semua. Tidak ada gunanya, bukan urusannya. Biar yang ngurusi siapa yang bersalah, siapa yang ngeracun, urusannya polisi. Apakah itu benar Bahru Naim apa bukan? Dan urusannya polisi, ngapain kamu capek-capek diskusi? Kerjakan yang tugasmu, yang kewajiban. Meskipun tidak sempurna, itu lebih baik daripada kamu menjalankan yang bukan kewajibanmu dan sempurna. Tidak ada urusannya, bukan urusannya. Meskipun kamu punya pendapat sebaik apapun tentang terorisme, kan nggak ada yang wawancarai kamu. Wong kamu memang bukan apa-apa, bukan urusanmu. Beda kalau kamu ketua BIN, kalau kamu AKBP, kalau kamu Jokowi, baru itu meter. Tapi kalau yang bukan metermu, ya nggak usah dibahas, nggak usah kamu capek-capek. Bukan urusanmu. Fokuslah pada kewajibanmu. By fulfilling obligation, he is born with, dengan memenuhi tugas sesuai kondisimu, sesuai kapasitasmu.
Seseorang akan tidak pernah grief, dia tidak akan pernah sedih. Sumber galau itu karena kamu ngurusi yang bukan urusanmu. Itu yang bikin skripsimu nggak selesai-selesai, bikin tesismu nggak jalan-jalan, bikin kamu gampang sakit, bikin kamu macam-macam. Semua sumber kegalauanmu biasanya karena kewajibanmu nggak kamu penuhi dengan beres. Kamu selalu usil dengan yang bukan urusanmu. Nah ini penting. Hari ini banyak orang yang mengerjakan yang bukan urusannya. Mungkin demi popularitas, mungkin demi dipuji orang, mungkin demi dia terkenal, mungkin macam-macam. Maka hati-hati, perhatikan, kenali dirimu, di mana levelmu, makommu, apa saja potensimu, dan penuhi kewajibanmu. Tanpa harus mikir macam-macam, tanpa harus mikir besok pahalanya berapa, besok dapat bidadari apa enggak, besok enggak usah dipikir itu urusan yang punya prerogatif Allah. Wong kamu baik luar biasa, kalau Allah mau masukin kamu ke neraka, ya kamu nggak bisa bantah kan. Misalnya saya tiap hari sholat malam, tiap hari ngaji, dimasukkan neraka. Kalau Allah bilang suka-suka aku, kamu mau apa? Kan selesai, kamu nggak bisa bantah. Asy'ariyah kan begitu. Kamu masuk neraka, masuk surga itu bukan karena amalmu, jangan GR. Amalmu itu tidak ada apa-apanya, Allah sama sekali nggak butuh. Nah, maka jalankan tugasmu. Jadi key pointnya di situ. Dalam Bhagavad Gita. Nggak usah mikir. Itu yang tak perangi kan Pak Desa ya. Itu yang kayak Arjuna kan bingung di situ. Guru saya sendiri, saudara-saudaraku sendiri. Udah, kamu nggak usah mikir itu. Kamu pahlawan, kamu pejuang. Berjuang saja di jalurnya. Urusan hasilnya apa, urusan nanti akhirnya jadi kayak gimana, bukan urusanmu. Belajar saja yang baik. Urusan nanti kamu IP-mu bagus, kamu jadi pinter bener apa enggak, bukan urusanmu sudah. Tugasmu hanya belajar yang baik. Nah, itulah Bhagavad Gita. Oke. Itu ngincipi kita, bahasaku cuma ngincipi ya. Karena cuma nyuil sedikit dari 18 babnya Bhagavad Gita. Kalau dibaca detail sebenarnya masih banyak, masih panjang. Cuma paling tidak malam ini kita kenal tokoh ini. Dan serba sedikit kita sekarang punya wawasan bahwa ternyata memang dalam tradisi agama-agama, dalam tradisi-tradisi spiritual, itu ada visi, ada nilai yang sama. Kita mulai merasakan dikit-dikit. Jadi sekarang kita nggak cuma omong kosong kalau bilang bahwa sebenarnya setiap agama itu mengajarkan kedamaian, perdamaian, ketenangan, persatuan, harmoni, dan macam-macam. Oke, Krishna selesai. Minggu depan kita akan ngomong ke Jawa, ngomong Semar. Tapi seolah-olah Jawa ya, tapi sebenarnya nanti beberapa sumber menyatakan Semar aslinya tidak dari Jawa, tapi dari India. Ada seorang resi India dengan nama tertentu, dengan gelar tertentu yang nanti dikenal sebagai ruhnya Nusantara. Jadi nanti kita lihat kayak gimana mitos-mitos, ajaran-ajaran, hikmah yang bisa kita ambil dari Semar untuk minggu depan. Setelah itu enak ya pun kita ke barat pasti, karena kalau terlalu lama di timur tidak enak, terlalu lama di barat juga tidak enak. Berarti nanti Februari kita kembali ke barat. Mungkin saya merencanakan ngomong tentang ideologi-ideologi besar yang banyak kamu omongkan, tapi kadang-kadang kamu tidak ngerti maksudnya. Jadi Februari saya akan ngomong liberalisme. Banyak orang salah paham dengan liberalisme. Konotasinya selalu negatif. Kemudian sosialisme. Kemudian sekularisme. Kemudian kapitalisme. Jadi 4.
Kapitalisme, liberalisme, sosialisme, sama sekularisme. Nanti urutannya apa terserah, tapi Februari kita akan ngomong itu. Karena beberapa kali saya ditanya atau mahasiswa bikin tulisan kasih saya ngomong, tapi kelihatannya dia tidak paham. Wah, itu liberal. Tiap hari kan kamu nuduh orang liberal. Liberal, sekuler. Sipilis itu kan sekularisme, liberalisme kan itu. Ya ndak apa-apa punya pendirian, tapi harus basisnya ngerti dulu apa itu sekuler, apa itu liberal, termasuk kapitalisme yang tiap hari kamu jadikan bahan maki-makian itu kan kapitalis, dasar kapitalis gitu. Kapitalisme, kemudian sosialisme dan segala variasinya. 1 bulan di Februari. Temanya berarti ideologi. Setelah kita ngomong tentang manusia langit, nah kita ngomong tentang bumi. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.